warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Selamat siang dan selamat siang Pak Wigi. Oke, Kita punya selamat tamu siang. dari prodi baru nih. Prodi apa nih, Dan? Prodi statistik ya. Prodi Statistika. Statistika sebetulnya. Oh, statistika. Statistika. Tanya dulu deh, prodi statistika itu tentang apa, Pak Wigi? Oke, statistika itu dari pengertian secara universalnya ya. Itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menyajikan data, lalu menginterpretasikan data. Jadi intinya statistika itu berbicara tentang data dari hulu sampai hilir. Oke. Tuh. Saya jadi inget-inget ini nih, Dan. Penelitian kuantitatif. Pusing kepala saya langsung nih. Ya. Oke. Yang dipelajari di prodi statistika itu apa saja selain tadi secara harfiah secara universal Oke, sudah disebutkan ya oleh betul. Pak Wigit. Cuman kan teman-teman di rumah nih, teman-teman yang mau belajar statistika ini penasaran ini. Yang dipelajari apa saja ya? Apa hitung-hitungan aja atau bagaimana nih Pak Wigit? Oke. Kalau yang dipelajari nggak selalu hitung-hitungan ya. Oh, nggak selalu. Justru malah di statistika itu yang kita tekankan bukan menghitungnya. Oke. Karena kalau menghitung itu kan ada bantuan komputasi. Jadi kalau kita menghafal rumus, ngitung secara manual itu kuno, ketinggalan sama yang lain. Oke. Jadi urusan menghitung serahkan ke komputasi. Nah, yang statistikawan itu perlukan adalah pemahaman konsepnya. Ketika ada suatu kasus, ini kira-kira datanya bentuknya seperti apa, cara ngolahnya bagaimana, lalu interpretasinya apa, gitu ya. Jadi yang penting di sana malah yang utama itu kemampuan komunikasi untuk menjelaskan atau menceritakan data yang matematis ke orang yang bahkan tidak ngerti statistika. Contohnya yang belakangan ini marah ya, kasus COVID-19, itu kan datanya ditampilkan dalam visual ya. Grafik sebagainya yang menarik itu kan tidak disajikan dalam matematika, rumus-rumusnya enggak, tapi grafiknya. Nah, jadi di sana fungsi statistika, jadi menjelaskan dari angka-angka matematis ke bahasa yang orang lain lebih paham, Menginterpretasikan data Iya, gitu ya betul. maksudnya. Oke. Jadi lebih mudah dipahami ya. lebih mudah dipahami. Cuman di belakangnya itu kita nggak tahu cara kerjanya gimana ya. Jadi perlu belajar statistik ya kalau gitu Iya, ya. iya. Oke, gini Pak Wigit, bagi sebanyak orang ya, Oke. kalau mendengar kata statistik itu adalah angka Angka. dan ruwet, mumet kan kayak gitu kan ya. Oke, Nah, betul. tuh kayak gitu. Nah, menurut pandangan Pak Wigit sendiri nih sebagai kaprodi ya yang berkecimpung di statistik juga. Oke. Statistik itu harusnya dipersepsikan seperti apa sih? Oke. Selama ini kebanyakan orang selalu ketika mendengar statistika pikirannya ke matematika, gitu ya. Benar. Ruwet gitu loh. Betul. Padahal sebetulnya statistika dan matematika itu punya garis batas yang jelas. Oke. Kalau kalau matematika dulu ya. Hmm. Kalau matematika itu mutlak angka, Oke. angka dan rumus. Oke. Tapi kalau statistika itu lebih ke data. Jadi kita bicara data. Jadi rumus itu penting, tapi kita tidak perlu menghafal sebetulnya. Karena sumber sekarang internet juga sudah banyak ya. Kalau ngapal rumus juga akan ketinggalan juga sama yang tinggal searching gitu kan. Yang lebih penting yaitu ketika ada kasus, misalnya kayak seperti kasus COVID gitu ya. Ini ketika ada kasus COVID seperti ini kita harus mencari sumbernya apa, atau paling tidak faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Kita kan perlu kumpulkan datanya ya. Urusan menghitung serahkan ke komputer. Seperti itu. Terus melakukan proyeksi jumlah COVID Data ya misalnya. Pak, berdasarkan data ya. Betul. Nah, saya masih kurang paham nih, data yang dimaksudnya yang seperti apa nih contohnya nih Pak? Atau berupa deskriptif atau tetap berupa angka? Oke. Nah, data di sini dalam statistika semua informasi yang berarti itu adalah data. Oke. Jadi data nggak cuma angka, bahkan foto, video itu data. Contohnya di YouTube nggak ada data foto ya, video, tapi kita bisa melihat trending topik, orang yang melihat sebagainya, atau kita bisa membuat proyeksi. Kira-kira kalau saya membuat video YouTube sekarang, yang banyak ditonton yang tipenya seperti apa? Kan tiap-tiap musim pasti ada perbedaan ya. ada Nah perbedaan. itu kan data juga yang dikumpulkan.
Jadi data sudah bukan berupa angka sebetulnya. Bahkan kebiasaan konsumen itu juga sudah data. Contohnya sekarang kan era e-commerce ya, e-commerce. Nah, itu kan sebetulnya di belakang e-commerce itu pasti ada statistisi atau ada data scientist yang dia mencoba membuat algoritmanya ketika orang buka e-commerce, kira-kira yang dimunculkan di layar pertama itu apa yang menarik gitu ya. Biasanya kan musim-musiman. Jadi ketika misalkan bulan tertentu sepertinya pakaian yang corak-corak ini yang akan dilirik seperti itu. Kira-kira nih kalau kita bicara mengenai lapangan pekerjaan nih yang berhubungan dengan statistika. Oke. Apa ini yang bisa dimasuki nih? Oh, dimasuki. Nah, ini untuk lulusan statistika ini peluangnya sangat luas. Artinya kita bisa di berbagai bidang pekerjaan. Kalau misalkan kita mau kelompokkan, misalkan yang pertama ASN misalnya ya. ASN ini bisa di Kementerian Pusat, bisa di PPS, atau mungkin bisa di dinas-dinas daerah yang ada ASN-nya. Tapi di luar ASN ada juga yang perusahaan swasta misalnya. Sekarang yang lagi marah seperti Gojek, Shopee, dan seterusnya, itu kan di belakangnya juga ada statistisi. Tapi karena datanya itu sudah besar, maka muncul lagi pecahan atau cabangan yang lain namanya data scientist. Nah, kalau statistisi atau statistikawan itu datanya yang besar tapi tidak terlalu besar. Tapi kalau yang data scientist itu datanya sudah big data. Jadi datanya sudah miliaran dan seterusnya. Jadi ketika komputasi yang konvensional sudah nggak mampu, jadi perlu komputasi yang lain. Jadi kalau untuk bidang pekerjaan sangat luas, bisa di bidang manapun selama itu berkaitan dengan data. Sedangkan kita melihat sekarang di era revolusi industri 4.0 ini kan semua berbasis data. Jadi semua keputusan berbasis data. Jadi tidak cuma di bidang kantor pemerintahan, bahkan kantor swasta atau perbankan juga perlu data. Seperti itu. Kalau itu tadi kan dari peluang kerja. Kalau dari sekup Kabupaten Jember gitu ya. Kan kebanyakan mahasiswa kita nanti kan ada di orang-orang Jember kan. Nah, untuk yang di Jembernya sendiri nih, gimana potensinya menurut Pak Wigit? Kalau untuk potensi di Jember, saya rasa kecil. Maksudnya kecil, kita mengecilkan di Jembernya. Padahal kalau kita buka petanya yang lebih luas, Statistika Unipar Jember ini satu-satunya dan pertama kali prodi statistika di wilayah Tapal Kuda. Artinya mulai dari Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo. Itu menjadi wilayah dari peluang pekerjaan. Jadi di wilayah Tapal Kuda belum ada prodi statistika. Ini baru satu-satunya di Unipar. Jadi peluangnya sangat terbuka sekali. Begitu. Jadi ini nggak hanya jadi guru aja, nggak jadi guru statistik aja, tapi juga bisa jadi pengusaha ya kan, yang bekerja di bidang statistik. Kemudian kalau di Dispenduk mungkin lebih cocok deh ya kayaknya ya. Dispenduk, BPS, iya kan? Betul. Dinas sosial juga kan butuh kan untuk perhitungan statistik ya. Intinya hampir semua kalau di daerah ya, di semua dinas itu pasti ada statistika. Pasti membutuhkan. Oke. Pak Wigit kan ini kaprodinya statistika nih. Visi misinya prodinya apa nih Pak Wigit nih? Visinya ya, karena ini baru pertama kali, jadi kita visinya masih belum berani yang terlalu besar. Jadi visinya itu cukup simpel. Kita pengen menjadi lembaga pendidikan dan pengembangan statistika yang bermutu secara nasional. Kemudian bisa menciptakan lulusan statistika yang berintegritas dan profesional dalam bidang statistika di bidang iptek dan memiliki jiwa kewirausahaan. Seperti itu. Ada kewirausahaannya juga. Ada, karena memang statistika ini bisa dikawinkan dengan semua bidang gitu ya. Karena sekarang lagi pemerintah juga menggalakkan memperbanyak wirausahawan gitu ya. Jadi mungkin lebih cocok ke bidang wira swasta gitu. Contohnya yang lagi marak juga akhir-akhir ini muncul lembaga survei. Nah, itu kan juga salah satu bidang wirausaha dari prodi statistika. Kan itu lembaga survei untuk mensurvei sebuah sampel itu kan ada
ilmunya ya, ilmu teknik samplingnya. Jadi kalau tidak menguasai ilmunya juga nanti samplingnya bisa salah gitu ya. Tidak sekedar copot. Betul, kalau samplingnya salah nanti kesimpulannya juga salah. Okay. Ada berapa dosen nih Pak Wigit di statistika ini? Saat ini ada 6 dosen. Ada 6 dosen. Iya, ada 6 dosen. Sejujurnya nih ya, saya kalau dengar kata statistik ini males banget nih Pak Wigit. Karena punya pengalaman yang nggak enak sama nilai statistik gitu loh. Nggak lulus ya dulu ya? Lulus, kalau lulus pasti lulus dong. Cuman gini, ada nggak nih trik atau tips dari dosen statistika yang ada di Unipar untuk mengajarkan ke para mahasiswa atau mahasiswinya ini agar nggak jadi semangat gitu loh kalau belajar statistik nih? Mungkin ketika Bu Eki tadi punya sedikit trauma tentang statistika, itu mungkin karena pola pembelajarannya pola pembelajarannya. Jadi ketika pola pembelajaran statistika kesannya jadikan rumus-rumus gitu ya. Padahal sebetulnya rumus itu hanya pendamping. Yang kita lebih utama ke kasus. Jadi misalnya ada kasus seperti ini datanya bagaimana? Contohnya misalnya kasus minyak goreng kemarin naik gitu ya. Nah, ini kan kasus minyak goreng naik ini bisa banyak hal yang kita amati. Pertama, dari segi kebiasaan konsumen. Ada tidak sih perbedaan perspektif konsumen terhadap gorengan. Jadi ketika harga minyak goreng naik, apakah orang membeli gorengan dengan jumlah dan banyak yang sama gitu ya. Seperti itu. Kan juga itu diteliti dengan statistika. Atau misalkan kita mencari, oh ini naik hubungannya dengan apa? Oh mungkin dengan CPO di global yang naik. Kita bisa memprediksikan. Kira-kira ini CPO naik sampai kapan? Pasti ada datanya ya. Nah, di sana kita seperti metode penelitiannya. Iya. Tapi lebih pada kasus. Tapi lebih ke kasus. Sebetulnya untuk mempelajari kasus itu dimulai dari semester berapa nih Pak Wigit nih? Sebetulnya kalau di statistika, di prodi statistika itu dimulai dari semester 2 sudah. Sudah. Jadi memang pembelajaran kan bertahap ya. Jadi kita nggak bisa langsung diberikan semuanya, memang bertahap. Pertama pengenalan dulu dari teori statistika itu apa, analisisnya apa, variabelnya apa. Baru nanti di semester berikutnya kita coba masuk ke analisisnya, lalu contoh-contohnya seperti apa. Di prodi statistika ini nanti ada kayak konsentrasi gitu nggak? Kalau di semester berapa? 6 atau semester 5 gitu? Ada. Untuk prodi statistika Unipar kita punya 3 konsentrasi. 3. Yang pertama statistika sosial kependudukan. Jadi kalau mahasiswa yang pengen nanti punya gambaran ingin kerja di PPS atau di dinas sosial atau di dinas-dinas di daerah, bisa masuk atau mengambil konsentrasi sosial dan kependudukan. Lalu ada konsentrasi bisnis dan keuangan. Jadi ini yang punya keinginan kerja di perbankan atau BI atau kantor pajak sepertinya. Jadi memang yang dianalisis lebih banyak uang. Contohnya manajemen resiko. Jadi ketika berinvestasi, kan sekarang lagi ramai investasi saham sama ini ya, sama Bitcoin. Nah itu kan nanti dihitung manajemen resikonya. Kalau saya investasi Bitcoin, ini resikonya bagaimana? Gitu ya. Bisa ya pelajarin gitu ya. Kalau investasi saham, ada banyak saham itu ya. Kira-kira saham yang mana yang saya pilih supaya keuntungannya maksimal dan risikonya tidak terlalu besar. Nah, jadi ada di konsentrasi bisnis dan keuangan. Nah, yang ketiga, ini konsentrasi yang baru dalam arti bahkan di lingkup ilmu statistik juga masih baru gitu ya. Yakni statistika data scientist. Data seperti apa itu? Data scientist yang seperti tadi penerapan ilmu statistika ke data yang big data. Era big data. Big data. Jadi memang analisis di di data yang sangat besar itu berbeda dari data yang tidak begitu besar karena itu terkait dengan alat komputasinya. Jadi ketika datanya tidak begitu besar, mungkin komputasi yang konvensional bisa seperti SPSS misalnya sudah familiar ya, itu bisa. Tapi yang big data, SPSS itu tidak support karena banyak data yang bisa kita input itu terbatas di sana. Sedangkan big data itu kan jumlahnya bisa miliaran gitu ya. Misalkan transaksi
pembelian di Shopee dalam satu hari itu kan bisa sangat besar di Indonesia. Kalau SPS juga nggak mampu, jadi memang ada komputasi tersendiri tentang itu. Kalau Pak bikin konsentrasinya di mana nih? Kalau saya lebih ke time series, Apa itu? peramalan data. Oh, ramalan data, oke. Jadi dari ada riwayat data, kemudian kita akan memproyeksikan kira-kira beberapa periode ke depan ini bagaimana kondisinya. Seperti misalnya BBM, ini kan naik ya. Kalau kondisi normal harusnya naiknya tidak setinggi ini, tapi karena ada kondisi perang tiba-tiba naik. Nah, ini kira-kira sampai kapan gitu ya. Jadi memang dalam teknik peramalan ada beberapa ini lagi ya, beberapa jenis-jenisnya lagi seperti itu. Nah, bentar, kita kembali lagi ke konsentrasi itu tadi ya. Oke. Itu nanti akan dipilih mahasiswa semester berapa? Mulai dipilih semester 4 kalau tidak Oh, salah. semester 4 Semester 4 sudah mulai Sudah memilih. fokus berarti ya? Sudah fokus. Nanti kan dalam satu konsentrasi itu paling tidak ada 3 atau 4 mata kuliah pilihan yang harus ditempuh mahasiswa. Oke. Jadi kan ngambilnya bertahap. Bertahap. Semester 4, 5, 6 dan 7. Nah, terus seterusnya. untuk dari mahasiswanya sendiri nih. Oke. Misalnya kadang-kadang mahasiswa itu bingung ya kalau disuruh memilih konsentrasi Iya. itu ya. Oke. Apakah itu teknisnya nanti dipilihkan, misalnya dari Kaprodi menunjuk, oh kamu kok kecenderungannya ke sini nih, Oke. jadi diarahkan ke sini, atau butuh seorang psikolog untuk membantu mengarahkan ya kan? menentukan, atau memang ya keinginan mahasiswa sendiri Iya. diberikan kebebasan Gimana gitu loh, nih? ada gimana? Pendampingannya sampai mana nih? Oke. Nah, untuk pemilihan konsentrasi ini kan masing-masing mahasiswa punya dosen pembimbing akademik. Oke. Ya, jadi kalau mahasiswa sudah punya gambaran atau keinginan, ya suruh memilih sendiri. Tapi kalau ada yang ragu-ragu, kira-kira saya cocok kemana? Nah, ini untuk konsultasi ke dosen pembimbing akademik. Dosen wali ya? Iya, dosen wali. Jadi Oke. nanti dosen wali bisa memberikan saran-saran dan masukan masing-masing konsentrasi arahnya seperti ini. Berarti keputusan tetap di mahasiswa ya? Betul, kan ada di mahasiswa karena memang prodi tidak bisa memaksa ya, itu kan pilihan. Artinya Pilihan. ketika mahasiswa mau tidak milih konsentrasi nggak apa-apa juga. Jadi masing-masing konsentrasi diambil satu-satu. Oke. Jadi kan Oh, bisa. tidak ada yang full ya. Ah. Nanti kan hanya di SKPI-nya mungkin tidak tertulis konsentrasinya. Oh gitu. Hanya sarjana statistika tanpa konsentrasi. Tapi kalau memenuhi mata kuliah konsentrasi, sarjana statistika dengan konsentrasi misalkan sosial kependudukan. Jadi kan saya rasa akan jadi nilai plus bagi mahasiswa ya. Sosial kependudukan tuh ada mata kuliah kayak demografi gitu ya? Ada Oh, demografi, terus statistik official seperti itu. Banyak ya. Iya. tapi kayaknya tetap berhubungan dengan angka deh Pak. Kita ini kalau datanya mungkin kalau datanya Betul. mungkin. Karena memang data itu bentuknya bisa bukan angka. Iya. Tapi Angka untuk ya. masuk ke komputasi kan harus Harus diangkat. diangkakan. Jadi Harus memang diangkakan. syarat yang pertama harus suka dengan angka. Suka dengan angka loh ya, bukan dengan rumus. Masalahnya Suka gini, dengan angka. kebanyakan orang nih nggak suka angka gitu loh. Nah, ini- Cara untuk kita ini Sukanya suka uang. kan mau nggak mau Sukanya uang. uang ke angka. Mau nggak mau ini harus belajar angka ini. Oke. Gimana nih triknya nih Pak Wikit? Sebetulnya kalau tidak suka dengan angka itu juga aneh. Oh aneh ya. Karena hampir di semua kehidupan kita, semua lini itu berhubungan dengan angka. Oke. Misalnya uang tadi ya, kan juga angka sebetulnya. Uang jajan, terus uang gaji dan seterusnya itu kan juga angka. Terus misalkan tanpa kita sadari sholat misalnya kan juga angka. Ini data itu sebetulnya ada di sekitar kita. Fenomena statistika itu ada di sekitar kita. Hanya tinggal kita kita menumbuhkan rasa sensitivitas mahasiswa untuk lebih sensitif. Oh, ini kasus statistik. Ya. Seperti itu. Yang kita tumbuhkan adalah sensitivitasnya. Betul. Bukan mengajar itu ayo dihafal. Enggak. Ayo dihitung gitu. Ayo ya. dihitung, enggak? Karena gini, kalau orang daftar itu ambil jurusan apa? Saya nggak mau yang berat-berat, saya nggak mau yang hitung-hitungan. Kan gitu kan? Berarti kan harus menumbuhkan sensitivitasnya terhadap statistika ya. Betul. Kalau misalkan ini untuk prodi di MIPA yang lainnya itu kan biasanya mensyaratkan harus IPA ya, SMA-nya. Nah, kalau statistika sendiri ini tidak mutlak IPA, artinya IPS atau SMK bisa. bisa. Karena memang kita memerlukan pemahaman angka, tapi yang di luar itu yang lebih penting bagaimana cara calon mahasiswa atau mahasiswa itu
menarasikan. Jadi dari angka matematis dinarasikan menjadi bahasa atau simbol-simbol yang asik, yang menarik. Mudah dipahami gitu. Betul, yang mudah dipahami. Nah, biasanya anak IPA itu kuat di hitung-hitungannya, tapi narasinya itu tidak sekuat hitungannya. Nah, anak sosial itu kuat di narasinya. Gitu ya. Jadi memang lemah di hitungannya. Ada kalkulator. Karena untuk menghitung itu sekarang bahkan udah tidak dengan rumus manual, semua dengan komputasi. Kita masukkan angka-angkanya, tinggal diklik-klik menganalisis apa, muncul outputnya, nah tinggal kita analisis. Seperti itu. Ini yang teman-teman di rumah nggak tahu nih, ternyata menarik statistiknya. Selain visi misi, Prodi Statistika Unipar juga punya tagline. Apa itu? Genggam data, genggam masa depan. Genggam data, genggam masa depan. Ini data karena yang masa depan ini era data. Jadi ketika kita bisa menggenggam data, menganalisis data, menganalisis data, kita bisa menggenggam masa depan. Seperti itu. Teman-teman harapan dan tagline-nya. Harapan dan tagline-nya. Oke. Pak Wikit, ada nggak nih yang perlu disampaikan sama mahasiswa yang sudah sekarang ada di semester genap ya? Semester genap, betul. Statistik nih. Semangat untuk terus belajar nih biar nggak putus asa ini. Kalau semangat untuk menyemangati mereka, yang pertama yakinlah kalau peluang lulusan statistika di wilayah Jember itu masih sangat terbuka. Mengingat kita Statistika Unipar pertama dan satu-satunya prodi statistika di wilayah Tapal Kuda. Itu menjadi potensi yang menjanjikan, betul, yang menjanjikan itu dari situ. Yang kedua, masa depan itu era data. Jadi hampir semua lini pekerjaan membutuhkan ahli data. Nah, ketika kita bicara ahli data, siapa yang lebih kredibel misalnya ya. Nah, ketika merujuk ke prodi atau jurusan, tentu statistika akan muncul namanya di sana. Karena memang itu yang berkaitan dengan data. Seperti itu. Berapa nih Pak Wikit jumlah mahasiswa sekarang nih? Untuk mahasiswa aktif sekarang 26. Angkatan pertama berarti? Angkatan pertama. Harapan kita untuk angkatan kedua nih, Maba 2022 bisa lebih dari 26 gitu ya. Lebih banyak lagi. Apalagi kan untuk Maba 2022 untuk prodi statistika ini banyak banyak keuntungan. Yang pertama, dapat diskon 50% biaya pendidikan SPP sampai lulus. Wow. Kemudian untuk anak atau putra-putri guru non ASN atau non PNS ini dapat tambahan diskon 50% biaya pengembangan. Ada diskon ya. Ada Betul. diskon. Jadi dibandingkan dengan prodi yang lain, untuk angkatan 2002 ini prodi statistika memberikan banyak kemudahan. Selain tadi proyeksi lulusan dan potensi peluang kerjanya, juga dari segi biayanya juga lebih terjangkau. Gitu. Jadi jangan takut dan jangan khawatir masuk ke prodi statistika Unipar. Oke, kalau untuk yang teman-teman di luar sana gitu ya, yang menonton podcast ini, kenapa sih harus masuk prodi statistika? Nah, Pak Wikit bisa memberikan statement. Kenapa kalau harus? Yang pertama tadi itu, masa depan eranya data. Yang paling menguasai data adalah lulusan dari prodi statistika. Yang kedua, potensi peluangnya kita prodi statistika Unipar ini satu-satunya dan pertama kali prodi statistika di wilayah Tapal Kuda. Itu akan menjadi pangsa pasar yang cukup besar dari ketimbang kita misalkan ke Surabaya. Di Surabaya ada 3 perguruan tinggi yang statistika, ITS, UNAIR, dan Unipa. Jadi itu kan pangsanya lebih kecil ya skopnya. Nah, sementara di Tapal Kuda kita baru satu-satunya. Jadi peluangnya sangat terbuka. Peluangnya sangat terbuka karena kalau kita berbicara sekolah kan berbicara peluang juga ya. Kira kedepannya peluangnya bagaimana begitu ya. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi nih Pak Wikit. Ada nggak nih kerjasama yang dibuka oleh prodi statistika dengan lembaga di luar nih untuk
mungkin PPL. Oke. Nah, seperti itu. Atau Ada mencari nggak? data untuk atau masih penelitian itu? atau masih rencana. Masih Pak? rancangan. Gimana, Pak? Karena ini masih baru ya, kita baru angkatan iya, pertama, baru soalnya. baru tahun pertama juga. Jadi untuk kerjasama memang secara tertulis MOU masih belum. Masih belum. Tapi untuk rencana ke depan Rencana, kita ingin bekerjasama dengan BPS yang pertama. Oke, BPS. BPS ya terkait ya karena di sana kan memang pusatnya statistik ya. Pusat BPS juga nanti dengan dinas-dinas di Dinas-dinas daerah ya, bisa gitu. di Jember atau misalkan di sekitar Jember, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi misalnya, lalu ke bank. Oke. Karena kan tadi ada konsentrasi Iya. bisnis dan keuangan. Oke. Jadi kalau nggak ke bank ya mereka bingung juga gitu ya. Iya, Jadi iya. kemana untuk magang atau PKL-nya seperti itu. Ke bank atau mungkin bisa menjajaki ke BI atau ke kantor OJK pajak. OJK mungkin bisa seperti itu karena memang ketika setiap rekrutmen OJK biasanya ada lowongan untuk statistikanya begitu. Karena di sana juga berkaitan dengan Sangat-sangat data. dibutuhkan Sangat untuk lulusan dibutuhkan. statistika. Oke. Daftarlah pokoknya. Di prodi statistika Seperti itu. di Unipar. Pendaftarannya nanti langsung ke prodi ya? Pendaftaran bisa langsung ke universitas atau bisa ke prodi. Oke. Barangkali kan ketika di universitas ada hal yang perlu ditanyakan Perlu dan dikonsultasikan ya. betul, Terutama kalau yang ketemu sama Pak Wigit nih yang dosen statistik. kemudian nanti mungkin belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Oh, iya. Bisa langsung ke prodi untuk Dipuaskan. mengkonfirmasi, betul, untuk menanyakan. Oke, Pak Wigit. Oke. Terima kasih. Terima Pak kasih, Wigit, dan waktunya. Sama-sama, terima kasih. Gimana nih? Tahun depan kan akreditasi ya. Insya Allah akan reakreditasi. Oke, Untuk sekarang reakreditasi. akreditasinya baik. Baik, Oke, oke, baik. baik. Semoga sukses naik ya untuk Akreditasi. Amin, terima kasih. lancar. Kita perlu belajar statistik juga nih. Boleh nanti kita konsultasi di luar ini ya, di Menarik luar pusingnya forum tapi Pak ini. Wigit. Oke, terima kasih Terima untuk kasih, Pak Wigit, Wigit, atas terima kasih kedatangannya. untuk penonton podcast yang di rumah. Jangan lupa untuk daftar ke prodi statistika nih yang ingin peluang pekerjaannya lebih banyak, lebih besar nih, lebih besar. daftar ke prodi statistik. Betul. Oke, saya akhiri podcast kita siang ini. Terima Sampai ketemu kasih. lagi untuk podcast di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Ayo Pak Salam Wigit. podcast. Seperti ini Pak Wigit. Oh gini, gimana tuh? Ya. Oh gini. Oke. Terima kasih.